Cerita dimulai di saat Dreamweaver berbicara kepada para bawahannya menggantikan Sang Master. Mereka digunakan sebagai umpan untuk rencana tersembunyi Sang Master. Di pangkalan udara terdapat 2 kapal yang berlabuh, sementara sisanya sedang berpatroli. Jadi penting bagi mereka menjadi umpan supaya pangkalan tersebut kosong dan tak berpenghuni. Lalu Sang Master bisa mengakses material yang dibutuhkannya. Sang Master memiliki kekuasaan dan keadaan yang memungkinkannya mengakses hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh penyusup lain. Dreamweaver berkata bahwa jika mereka kalah saat jadi umpan itu tidak masalah, karena mereka memang bisa dikorbankan, kecuali dirinya sendiri. Karena Dreamweaver memiliki langkah-langkah keamanan sendiri yang telah disiapkan. Dirinya pun tertawa dan menyamar menjadi seorang nenek-nenek. Kita pun datang ke sebuah kota yang sedang diserang oleh para Sky Pirates. Di sana kita bertemu dengan seorang nenek-nenek dan meminta pertolongan kita. Kita pun segera bertarung dengan para Sky Pirates yang bergabung dengan para bandit juga. Meskipun banyak, kita mengepung mereka menjadi satu dan mengalahkan mereka sekaligus. Sampai akhirnya kita bertemu dengan bos dari bandit tersebut yang bernama Ironhoof. Meskipun agak susah, akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Kapten Stratos mengajak kita untuk mengejar para Sky Pirates dan bandit itu. Kita dan nenek tersebut pun menghampiri tali yang diulurkan Kapten Stratos. Tapi di saat yang sama, kita bertanya-tanya terkait bagaimana nenek ini bisa berada di sini dan apa yang sedang dia lakukan sendirian di sini. Tapi nenek tersebut berkata bahwa tidak ada bandit yang ingin membunuh wanita tua tidak berharga seperti dirinya. Tapi tetap saja cukup aneh, karena nenek ini lebih berani daripada yang lain di saat adanya invasi. Nenek itu merasa setuju, karena dirinya lebih kuat dari yang terlihat. Kita menganggap itu semangatnya, dan mengajaknya untuk menemukan keluarganya. Tapi nenek tersebut berkata bahwa dirinya tidak mempunyai keluarga, dan dia hanya sendirian di tanah tandus yang terlantar ini. Di sini nenek itu hanya menunggu seseorang seperti Kapten Stratos, yang tiba-tiba turun dari tali yang diulurkannya. Kapten Stratos bertanya mengapa kita cukup lama untuk naik ke kapal, sementara kapal-kapal yang lain sudah bersiap pergi ke markas. Kita berkata bahwa sedang mengobrol dengan nenek tangguh yang bisa melewati semua ini tanpa luka sedikit pun. Nenek tersebut berkata untuk jangan terkesan, dan ingin memberikan kita sebuah hadiah karena menyingkirkan para penjahat itu. Kapten Stratos pun berkata jika kita menerima emas karena menyelamatkanmu, maka komandan tertinggi akan meledakkan tiang kapal kami. Nenek tersebut tertawa, kita pun kebingungan dan menawarkan bantuan lainnya jika ada. Nenek tersebut berkata untuk terima hadiah yang dia berikan. Dirinya bisa melihat masa depan dengan menafsirkan masa lalu melalui mimpi. Karena setiap orang butuh sedikit kejelasan dalam hidup, jadi mengenang masa lalu merupakan kuncinya. Lalu nenek tersebut menggunakan kekuatannya dan berkata bahwa mungkin mimpimu tidak semanis itu, dan Kapten Stratos pun berteriak ketakutan. Kapten Stratos pun berada di dalam mimpinya dan menyadari bahwa tempat ini bukan kenyataan. Lokasi ini merupakan tempat wanita yang dia kenal mati, dan dia tidak ada di sana untuk menghentikannya. Tapi jika sekarang, mungkin Kapten Stratos bisa menyelamatkannya. Dan wanita tersebut bernama Terra. Terlihat Terra berada di ujung jurang dan berkata kepada seseorang bahwa dia adalah saudaranya sambil memohon. Tapi tidak disangka bahwa Terra didorong jatuh dari tebing oleh seseorang tersebut. Kapten Stratos pun berlari untuk menyelamatkannya, tapi semua itu terlambat. Ternyata Terra adalah saudarinya, dan Kapten Stratos bersumpah akan membalas perbuatan orang tersebut demi kehormatannya. Lalu Kapten Stratos merasakan sakit kepala, dan dia pun terbangun sambil berteriak Terra. Kita pun langsung menenangkan Kapten Stratos dan memberitahu bahwa dokter sedang memeriksanya. Kapten Stratos berkata bahwa dirinya tidak bisa menyelamatkan Terra. Kita tahu, tapi itu hanyalah mimpi yang ada di pikirannya sendiri, dan sebenarnya juga dirinya tidak berada di tempat tersebut. Setelah Kapten Stratos pingsan dan nenek tersebut menghilang, kita langsung membawa Kapten Stratos kembali ke kapal. Kapten Stratos telah pingsan selama 2 hari, dan kami tidak tahu apakah dirinya akan sadar kembali atau tidak. Lalu Nvidia berkata bahwa Kapten harus diberitahu tentang perkembangan berita terkini. Dan itu benar, ada berita yang harus disampaikan. Tapi Kapten Stratos tidak perlu ikut campur, karena dirinya harus pulih terlebih dahulu.
bahwa para Sky Pirates telah berkumpul dan sepertinya akan mulai menyerang ke berbagai lokasi di seluruh lore. Para komandan tertinggi telah berkumpul di pos komando 3G untuk menyusun strategi. Karena mereka menerima laporan dari orang tak dikenal bahwa para pasukan elit Sky Pirates akan menyerang. Tapi lokasi penyerangannya ada di alam mimpi. Mereka akan menyerang kita melalui mimpi kita. Para penyihir kerajaan pun berkata bahwa setiap orang lebih rentan saat mereka tidur. Komandan tertinggi pun akan menjadi tak berdaya jika dirinya dibunuh di alam mimpi. Dan mereka tidak akan pernah bangun lagi di dunia ini. Kapten 100 pun memaksa untuk bangun, tapi kita berkata bahwa saat ini Kapten 100 sedang lemah, bahkan tidak bisa mendirikan tubuhnya sendiri. Kita akan pergi menggantikan Kapten 100 karena kita mempunyai informasi tentang alam mimpi yang dikirim oleh Raja Swordhaven dari para pasukan penyihirnya, dan juga ditemani oleh Nvidia. Dirinya akan memastikan bahwa Skyward akan terwakili dengan baik. Kita telah diberi ramuan mimpi yang akan mengirim kita ke sana secara langsung, atau setidaknya ke tempat yang mereka sebut ambang batas senja, yang akan memungkinkan kita untuk mendapatkan akses ke tempat yang kita butuhkan, dan juga daftar informasi yang panjang untuk dibaca tentang lokasi tersebut, lalu tindakan pencegahan yang harus diambil, dan hal-hal yang perlu diwaspadai. Jadi Kapten 100 tak perlu khawatir dengan kami, dan kita menyuruhnya untuk lekas pulih, supaya kita bisa bertarung bersama lagi secepatnya. Lagi pula kita juga ditemani dengan anak didiknya yaitu Nvidia, dan kami akan membuat Kapten 100 bangga dengan misi kali ini. Lalu kita pun segera meminum ramuan tersebut dan pergi ke alam mimpi. Kita pun akhirnya tiba di alam mimpi. Nvidia berkata bahwa dirinya tidak menyukai tempat ini. Rasanya seperti mata tak terlihat mengawasi setiap gerakan kita, dan seperti ada sesuatu yang merayap di kulit kita. Nvidia pun meminta kita untuk segera membaca informasi tempat ini yang kita dapat dari Dreamweaver Kerajaan Swordhaven. Informasi tersebut mengatakan bahwa dirinya hanya akan menyampaikan detail yang paling penting saja, mengingat kita tidak memiliki pelatihan darinya dan tidak dapat memahami hal-hal yang lebih kompleks. Jadi di alam mimpi kita harus berhati-hati dengan pikiran kita. Jika kita berpikir ambigu, maka kita akan terjebak di sini. Lalu jika kita terluka di alam mimpi, kita akan membawa luka tersebut saat bangun. Bahkan jika kita mati di alam mimpi, itu akan menjadi kematian terakhir kita, kecuali jika kita menerima perlindungan dari Dreamweaver. Di alam mimpi, jika sifat mereka jahat, maka akan dilebihkan menjadi lebih jahat. Begitu juga sebaliknya. Kita juga tidak boleh menyerah dengan mimpi buruk. Jika kita terinfeksi, maka kita akan terjebak di alam mimpi. Dan hanya kematian yang dapat membebaskan kita dari tidur abadi yang tersiksa. Yang terakhir, kita harus mengingat diri kita sendiri dan jangan melupakan jati diri kita. Setelah selesai membaca, pertama-tama kita harus sampai pos komando secepat mungkin dengan melewati labirin ini serta mencari sesuatu yang dapat membantu kita. Quest ini diberi nama Sweet Dreamlands Are Made Like This, yang merupakan sebuah easter egg dari judul lagu Sweet Dreams Are Made of This yang dinyanyikan oleh Eurythmics. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya kita menemukan sebuah portal yang dapat membantu kita. Akan tetapi portal tersebut tidak dapat diakses karena permata yang menjadi sumber dayanya telah dicuri oleh para Nightmare Sky Pirate. Jadi sekarang tujuan kita adalah mengalahkan mereka sembari mendapatkan kembali permata tersebut. Setelah cukup lama bertarung dan mengambilnya, akhirnya kita bisa mengakses portal tersebut. Setelah memasuki portal tersebut, kita tiba di pos komando dan kita perlu mengalahkan salah satu petinggi Sky Pirates yang telah menyerap banyak sekali energi mimpi buruk. Meskipun kita cukup kesulitan menghadapinya, akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Saat kita saling melempar serangan dan sama-sama terkena serangan tersebut, seketika pun kita dan Nvidia terbangun dari alam mimpi. Kita merasa serangan tadi sangat menyakitkan. Meskipun begitu, kita harus segera mengecek para komandan terkait keselamatan mereka. Tapi Nvidia mencegah kita dan berkata bahwa kita perlu menilai situasi terlebih dahulu sebelum pergi ke sana. Lalu kita berkata bahwa kita berhasil memutus jalur utama pasukan penyerangan Sky Pirates tepat waktu, dan pos komando di alam mimpi tidak terganggu. Jadi kita rasa tidak ada Sky Pirates yang berhasil menerobos, dan kita masih punya cukup waktu untuk menilai situasi yang kita ketahui sampai saat ini. Yang pertama, sudah jelas bahwa Dreamweaver telah mengirim para Sky Pirates ke alam mimpi, sama seperti dia mengirim Kapten 100, dan kita juga kebingungan untuk bagaimana cara mengatasi kekuatan tersebut.
Yang kedua, ucap Nvidia bahwa dia merupakan senjata terkuat musuh, dan kemungkinan besar dia diarahkan oleh seseorang untuk melakukan hal tersebut. Jadi jika ada senjata ampuh di sekitar kita, maka lebih baik kita manfaatkan juga daripada membiarkannya digunakan oleh musuh. Yang ketiga, para preman Sky Pirates itu tidak mungkin sepintar itu untuk mengajak orang seperti Dreamweaver menjadi rekannya. Dan yang diucapkan oleh Nvidia tadi itu benar, sungguh dia memiliki bakat dalam bidang strategi. Tapi kita masih bertanya terkait apa yang direncanakan oleh dalang tersebut. Lalu adegan beralih ke sang master yang menemui Drakat. Dia berkata bahwa dirinya sedang dikejar oleh seseorang. Sang master takut jika dirinya akan ditemukan, ditangkap, dan dilukai. Jadi sang master ingin orang tersebut mati. Dan orang yang dimaksud sang master adalah Kapten 100. Dia mencari melalui udara, lalu memburu, menyusun rencana, dan membunuh. Itu bisa jadi akhir dari sang master. Tapi sang master memiliki sebuah rencana besar. Drakat mengetahui tentang itu dan menyukai antusiasme sang master. Sang master berencana menargetkan Kapten 100 terlebih dahulu untuk dihilangkan. Lalu Dreamweaver miliknya akan memastikan tidak ada seorang pun yang menyadari perbedaan itu sekecil apapun. Dengan menyusup ke Skyguard, maka kekacauan akan dimulai. Lalu sang master akan membuat Drakat sangat bangga, tersenyum lebar, dan riang gembira. Drakat akan melihat bagaimana chaos akan menyebar dari sang master. Dreamweaver miliknya sudah mulai membantu sang master. Seperti yang mereka bicarakan, bahwa Kapten 100 saat ini telah jatuh lemah karena mimpi buruk, dan menjadi kesempatan untuk menyerangnya. Drakat memuji sang Dreamweaver tersebut, yang sangat berguna sekali dalam menyebarkan kekacauan. Drakat sangat tahu apa yang diinginkan sang master, jadi dirinya harus berhasil, dan membuat semua pasukan King Alteon menjadi lumpuh. Lalu dengan itu sang master bisa bergabung dengan Chaos, dengan kegilaan dan kemuliaan, dan bersenang-senang dalam pusaran badai. Adegan beralih lagi ke pos komando dengan Nvidia memanggil kita, dan cerita pun bersambung ke bagian berikutnya.